Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aina Almardiah, asal dari Surakarta. Saya akan menyampaikan tentang pergerakan dakwah perempuan di Muhammadiyah dan IMM. Perlu kita ketahui, sejak awal perempuan sudah memainkan perannya dalam kemajuan dakwah Islam. Dari pengorbanan Siti Khadijah dengan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga peran Aisyah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Perempuan sudah berperan dalam berkembangnya dan menyebarkan agama Islam. Hanya saja, selama ini kebangkitan Islam menderita kelemahan dalam personil muslimah yang berkualitas dikarenakan adanya pembatasan kerja dakwah ke grup aktivis terkait dakwah tarbiyah yang difokuskan pada perempuan. Sebenarnya dakwah terhadap perempuan adalah suatu keharusan. Bahkan perempuan sendiri juga terikat akan kewajiban berdakwah. Karena pada dasarnya berdakwah adalah suatu kewajiban bagi seluruh muslim. Salah satu tokoh perempuan yang berperan di Muhammadiyah pada abad 20 adalah Nyai Siti Walidah. Terlahir dengan nama Siti Walidah di Kauman, Yogyakarta pada 3 Januari 1872. Ia adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta yang merupakan daerah bertempatnya tokoh agama dari keraton. Nyai Siti Walidah sendiri bersekolah di rumah. Dia diajarkan oleh ayahnya berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Diajarkan pula pendidikan perempuan sebagai istri dan seorang ibu. Berdirinya Muhammadiyah menjadi inspirasi Nyai Siti Walidah untuk mendirikan Sopo Tresno pada tahun 1914. Nyai Siti Walidah giat mendakwahkan agama dan pemberdayaan bagi perempuan pada masa itu. Sopo Tresno sendiri menjadi kajian utama bagi perempuan. Dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan makna-makna Al-Quran. Setelah itu, ia mulai berfokus pada tafsir dan membahas isu-isu perempuan. Yang selanjutnya adalah embrio. Embrio merupakan persatuan organisasi yang lebih modern yang juga didirikan oleh Nyai Siti Walidah setelah Sopo Tresno. Selanjutnya ada organisasi Aisyah yang merupakan salah satu organisasi otonom perempuan Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 20 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 Mei 1917. Peran perempuan dalam dakwah Muhammadiyah adalah yang pertama, sebagai imawati perlu mengetahui makna-makna dan peran tersembunyi yang harus dipelajari di saat label imawati sudah melekat dalam diri seorang perempuan. Yang kedua, orientasi gerakan Imawati berdasar Tanruir tahun 2003 menyebutkan bahwa Imawati sebagai akademisi Islam yang terkait dengan trilogi IMM, yakni kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan, yang membangun suatu peradaban bagi bentuk rehabilitasi gerak dan langkah Imawati kini dan esok. Strategi dan langkah dakwah kita sebagai seorang imawati. Yang pertama yaitu menjadi imawati seutuhnya. Yang kedua, imawati harus mengetahui peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan itu sendiri, yaitu dengan cara mengetahui potensi dirinya sendiri. Langkah ketiga, imawati harus mempunyai sikap yang open mind dalam cara berpikir. Keempat adalah seorang imawati mampu memberikan masukan, kritikan, solusi, dan solusi untuk kemajuan bersama. Yang terakhir adalah imawati harus mampu bekerja sama dengan baik untuk kemajuan peradaban perempuan maupun laki-laki sehingga terwujudlah misi kolektif dan kolegial dalam ber-IMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.